Bercerah tanpa batas, gema di hati tak terbatas. Garuda melambung tinggi, menuju mimpi tak terhingga. Sampai sekarang ini masih banyak loh yang nggak nyangka kalau Indonesia mampu berada di posisi sekarang ini. Bahkan sebelumnya banyak media-media asing yang meragukan kalau Indonesia mampu bersaing dengan 3 tim langganan Piala Dunia di grup C round 3. Termasuk media-media di Italia yang sangat tidak asing dengan sosok Erick Thohir, lalu kini Hartono bersaudara, seperti Gazzetta dan Corriere dello Sport misalnya, yang bahkan usai hasil drawingnya keluar ketika itu, media-media tersebut memprediksi Indonesia cuma sebagai tim pelengkap aja di grup C. Hal itu jelas berlandaskan pada status Indonesia yang termaksud anak baru serta ranking FIFA yang ketika itu jadi yang paling bawah. Namun setelah 6 pertandingan dilakoni, lah kok ngeri, di mana beragam prediksi miring itu nyatanya terbantahkan. Bahkan peluang tim Garuda untuk lolos Piala Dunia saat ini mencapai 60% dengan diresmikannya 3 pemain baru jadi WNI. Sesuatu yang pastinya membuat posisi Indonesia kini udah nggak bisa diremehkan lagi. Terlebih, pernyataan Pak Erick Thohir saat diwawancarai salah satu media besar Italia bernama Corriere dello Sport soal Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Nyatanya sungguh sinkron dengan keyakinan Roberto Mancini yang sedari awal memang telah menganggap Indonesia sebagai salah satu potensi ancaman besar di grup C. Yap, semua hal tadi sekali lagi membuat media-media di Italia sedikit demi sedikit mulai mengubah persepsi soal sepak bola Indonesia. Karena secara umum, banyak media di Italia yang terlalu menganggap sebelah mata Indonesia. Sampai pernah membuat legenda sepak bola Italia, Walter Zenga marah. Baginya, dengan perkembangan timnas Indonesia yang sekarang, gak ada alasan lagi bagi orang-orang Italia untuk meremehkannya. Sebab dalam beberapa tahun ke depan, bukan tak mungkin Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola Asia yang akan merepotkan tim-tim Eropa termasuk Italia yang sedang dalam masa transisi. Bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa cara. Bangkitlah wahai Garuda. Wih, siapa nih yang happy sama kabar soal trio Enjoy yang akhirnya udah sah menjadi WNI usai disumpah di Roma, Italia? Jelas hadirnya Dean James, Emil Audero, serta Joey Pelupesi semakin membuat publik tanah air bersemangat untuk menyambut laga melawan Australia serta Bahrain. Usai sebelumnya juga udah meresmikan oleh Rumeni. Tentu saja 4 pemain baru sungguh menambah peluang tim Garuda karena dari daftar Garuda Calling, 80% pemain yang ada adalah abroad dan sebagian besar main di Eropa. Alhasil nggak ada alasan lagi buat minder serta nggak pede buat menyapu 6 poin di Sydney serta Jakarta, kan gitu. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa cara. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Lebih lanjut, apa yang dicapai Indonesia sekarang ini beneran mampu mematahkan semua anggapan miring serta prediksi yang ada. Seperti media-media di Italia misalnya. Tentu kita masih sangat ingat saat Gazzetta serta Corriere dello Sport beneran hanya menganggap Indonesia sebagai tim pelengkap ketika drawing keluar. Tentu saja, media-media tadi berujar berdasarkan data, mulai dari ranking FIFA sampai catatan Indonesia yang berstatus debutan. Bahkan nih, semua anggapan miring media Italia pernah sampai membuat legenda sepak bola Italia, Walter Zenga marah. Yap, dilansir dari Corriere della Sera, pria yang juga merupakan mantan penggawa Inter Milan tersebut diketahui merasa jengkel lantaran media-media di Italia terlalu menganggap remeh sepak bola Indonesia yang dianggap masih negara dengan level rendahan di sepak bola dunia. Tentu saja hal ini membuat Walter Zenga nggak terima dan menegaskan kalau perkembangan sepak bola Indonesia sekarang ini udah jauh lebih baik. Dan sebagai gambaran, dalam setahun 2 tahun terakhir, timnas Indonesia benar-benar mampu menunjukkan progres nyata, termasuk perjalanan di round 3 ini. Terlebih soal passion, orang-orang di Indonesia sama sekali luar biasa soal sepak bola. Sehingga sekali lagi ia mengecam media-media di Italia jika masih ada yang merendahkan sepak bola Indonesia. Nah, sejatinya
Apa yang dirasakan Walter Zenga 11-12 dengan apa yang dirasakan Roberto Mancini. Awalnya Mancini juga skeptis serta nganggep timnas Indonesia biasa aja. Akan tetapi, setelah melihat lebih jauh termasuk ketika menghadapi tim Garuda di partai perdana round 3 kualifikasi Piala Dunia saat masih melatih Arab, ex-pelatih Manchester City itu paham kalau Indonesia akan jadi tim yang menarik untuk diikuti perkembangannya. Karena di satu sisi, ia juga sangat tahu gimana sosok Erick Thohir. Jadi nggak ada alasan lagi buat siapapun untuk menganggap timnas Indonesia sebagai tim rendahan hanya karena ranking FIFA. Dan dengan skuad yang kini ada di rataan usia 24 tahun, serta punya market value yang kini naik di posisi 6 Asia dengan 600-an miliar, Mancini menilai tim ini beneran punya progres yang menjanjikan. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh, tegas Mancini. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Ya, berkaca dari sikon yang ada, wajar jika media-media Eropa khususnya Italia nggak bisa lagi meremehkan Indonesia. Apalagi sebelum ini, Pak Erick kan juga pernah bilang ke salah satu media besar Italia lainnya, bernama Corriere dello Sport, kalau sekarang ini sepak bola Indonesia seperti raksasa yang tertidur. Ya, bagi Pak Erick, progres timnas Indonesia yang semakin meningkat nyatanya mampu membuat antusiasme masyarakat Indonesia semakin tinggi dan dukungan dari pemerintah nyata dalam mendorong target PSSI untuk menjadikan ranking FIFA tim nasional Indonesia menjadi 50 di tahun 2045 adalah tujuan besar yang semoga bisa dicapai. Tentu saja, hal itu cukup membuat media-media besar yang gak cuma dari Italia merasa terkejut. Sebab jika semua mampu dikelola dengan benar, ya bisa aja minimal Indonesia akan selevel dengan tim-tim top Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia yang merupakan 4 besar terbaik Asia saat ini. Bahkan nih, media Irak, Irakis_IR, beneran merasa iri dengan segala upaya yang dikembangkan oleh PSSI untuk memajukan tim nasionalnya. Selain itu, media tersebut juga memuji berbagai langkah serta manuver hebat seperti yang terbaru adalah meresmikan Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. Indonesia tak berhenti dengan proyek ini dan semua orang mendukung karya hebat ini. Kapan kita akan melihat Irak mencapai tahap lanjut dan tidak ada yang menghalangi proyek profesional? Tulis media tersebut. Indonesia is a sleeping giants. Because of that, then actually the government of Indonesia, FIFA, and the whole sector agree we need to do a transformation for Indonesian football. Then 2023 February, then I push the transformation with one mindset. Everybody have to collaborate to make sure the transformation success. Yap, terlepas dari apapun, intinya sekarang ini media-media di Italia mulai sedikit merubah pandangan ke Indonesia dan nggak lagi menganggap Indonesia sebagai tim rendahan lagi, yang mana mungkin aja itu juga berlaku ke media-media lain di luar Italia. Karena ke depan, seperti yang udah ditegaskan Pak Erick Thohir, selain soal penambahan pemain dari Eropa yang mana secara kualitas lebih teruji dan berpengalaman untuk mengangkat level timnas, masih akan ada perbaikan sistem pembinaan dan liga yang terus dilakukan secara berkala. Karena tujuannya jelas, yakni bisa konsisten bersaing dengan tim elit Asia untuk kemudian mencoba menembus level dunia dari waktu ke waktu. Dan jika beliau yang menegaskan demikian, maka nggak ada alasan lagi buat siapapun mengatakan ini hanya mimpi di siang bolong. Termasuk para jurnalis Italia yang bahkan negaranya sendiri masih dalam tahap transisi pasca gagal 2 kali beruntun lolos Piala Dunia pada 2018 serta 2022. Maka dari itu, khusus di round 3 ini dengan komposisi yang ada sekarang, moga-moga aja hasilnya pun juga oke. Karena secara kedalaman skuad, tim Garuda yang sekarang bisa dikatakan jauh lebih balance. Dan itu penting karena kita nggak pernah tahu dalam sepak bola semua bisa terjadi, seperti cedera, kartu, dan lain-lain. Maka dari itu, Mimin akan terus pantau gimana progres ke depannya. Dan kalau urusan udah membawa-bawa soal merah putih, ya harus kita dukung maksimal dong, kan gitu. So, tetap semangat semua elemen timnas dan sepak bola Indonesia. Mimin pribadi serta Sobat Gals sekalian juga yakin kalau ke depannya Indonesia bisa jadi negara yang gak terbelakang lagi soal sepak bola. Asalkan semua dikelola dengan benar, terutama ya nanti selepas Pak Erick gak jabat jadi ketum lagi. Wah, lah ini yang masih bikin deg-degan. Tapi ya mudah-mudahan aja deh pondasi yang dibangun bisa diteruskan jadi sebuah bangunan yang kokoh dan bertahan lama. Pokoknya kalau ada pihak-pihak yang coba untuk merusak lagi sepak bola Indonesia, fix gajul ndasewe lah. Oke, kita Garuda.
bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda menuju mimpi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.